Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Falah, dari kelas PIE. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Islam dan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat dan haji. Oke, langsung saja sebelum kita memasuki lebih dalam mengenai hukum Islam dan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat dan haji, alangkah lebih baiknya kita ketahui dulu pengertian-pengertian dari apa itu hukum Islam, apa itu zakat, dan apa itu haji. Oke, yang pertama, pengertian dari hukum Islam. Hukum Islam sendiri adalah salah satu usaha dalam menjelaskan pengertian hukum Islam yang telah dicoba dalam suatu lokakarya di Jakarta dan berhasil merumuskan bahwa pengertian hukum Islam itu adalah hukum fikih muamalah dalam arti luas, yaitu pengertian manusia tentang kaidah-kaidah atau norma kemasyarakatan yang bersumber pertama pada dalam Al-Quran, yang kedua dengan hadis, yang ketiga yaitu dengan akal pikiran. Setidaknya ada dua hal penting yang harus diperhatikan dari pengertian hukum Islam itu sendiri. Yang pertama, kata fikih muamalah. Dalam arti luas, fikih beribadah tidak termasuk dalam pengertian hukum Islam. Sebab fikih muamalah dalam arti luas meliputi hubungan manusia dengan manusia. Pengertian hukum Islam tersebut diusahakan dalam rangka menyamakan pengertian hukum Islam eh, dengan pengertian hukum di dalam sistem hukum Romawi dan sistem hukum adat. Pengertian hukum Islam yang biasa digunakan secara luas masyarakat adalah pengertian hukum seperti pengertian fikih yang dikemukakan oleh Al-Ghazali, yaitu hukum syarah yang tentu bagi perbuatan mukallaf seperti wajib, haram, mubah, sunnah, makruh, dan lain sebagainya. Hasbi Asyidki berkeberatan menggunakan istilah fikih muamalah tadi karena eh, yang pertama alasan beliau yang pertama itu hukum menurut ahli hukum Islam mencakup segala hukum dan segala bidang. Kedua, hukum di dalam istilah hukum Islam tidak langsung menggambarkan daya ijtihad dan daya akal untuk memperolehnya. Memang tidaklah mudah mempersamakan pengertian hukum dari dua macam sistem hukum yang berbeda bagi Hazirin. Yang satu menganut paham masyarakat, yaitu sistem hukum Romawi dan sistem hukum adat, sedang yang kedua menganut paham keutuhan atau hukum Islam. Hal ini tidak berarti bahwa hukum Islam tidak mengatur hubungan hukum dalam masyarakat, tapi hanya menunjukkan adanya perbedaan dan konsekuensi yang berada di antara dua paham tersebut. Sesungguhnya pengertian hukum Islam yang dihasilkan dari seminar di Jakarta yang tadi itu bisa diterima apabila hukum Islam itu dimasukkan dalam arti yang sempit. Sebab apabila hukum Islam itu diartikan dalam arti yang luas, akan meliputi segala macam hal, baik yang bersifat manusiawi maupun yang bersifat ketuhanan. Keduanya ini merupakan kesatuan rangkaian hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Pengertian hukum Islam yang luas ini mengandung arti keseluruhan hukum yang tidak dipisahkan dari kesusilaan yang dipatokkan bukan hanya kepada hak, kewajiban, dan paksaan, pengokohan, akan tetapi juga pada lima perhukuman, yaitu wajib, sunnah, jais, mubah, makruh, dan haram, yang memuat pengertian pahala, dosa, pujian, celaan, dan pembiaran. Selanjutnya kita beranjak kepada pengertian zakat. Pengertian zakat sendiri dalam Islam adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang untuk disumbangkan pada golongan yang berhak menerimanya. Golongan yang menerima zakat adalah mereka yang membutuhkan bantuan secara finansial. Biasanya ada pihak ketiga yang membantu untuk menyalurkan zakat yang disebut dengan amil zakat. Ketentuan mengeluarkan zakat diatur oleh Islam dalam rukun Islam yang ketiga. Jadi zakat ini juga termasuk dalam ibadah umat Islam. Pada dasarnya zakat adalah harta yang disumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Untuk berzakat bisa berupa yang pertama itu uang tunai, yang kedua hasil pertanian, yang ketiga hewan ternak, yang keempat hasil bekerja, yang kelima investasi, yang keenam tabungan, yang keberapa tadi ketujuh, ketujuh emas atau perak, yang kedelapan barang temuan. Nah, penerima zakat tadi itu biasa disebut dengan mustahik. Nah, di sini ada 8 mustahik yang berhak menerima zakat, baik secara langsung maupun dengan perantara amil zakat. Yang pertama yaitu fakir. Fakir adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua yaitu miskin. Miskin orang yang memiliki sedikit harta dan hidup serba kekurangan. Amil. Amil sendiri adalah panitia pengelola zakat yang berhak menerima zakat. Kemudian mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk atau memeluk agama Islam.
Yang ketiga yaitu hamba sahaya, yaitu seorang budak yang ingin memerdekakan diri dari tuannya. Yang ke satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ghorimin adalah orang yang memiliki hutang namun tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya. Sebagai catatan, orang yang berhutang tersebut meminjam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan tersebut halal. Jadi bukan hutang karena bukan untuk kemaksiatan ya, tapi ini untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhannya tersebut termasuk halal. Kemudian ada fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan uang atau perbekalan dalam perjalanan. Sedangkan orang yang tidak ini berbeda bahasa lagi ya. Sedangkan ada orang yang tidak berhak menerima zakat. Di sini ada 5 orang golongan. Yang pertama yaitu orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan. Nah, ini sudah jelas dia wajib berzakat dan tapi tidak wajib dizakati. Yang kedua yaitu hamba saya. Hamba saya karena mereka telah mendapat nafkah dari Tuhan mereka. Yang ketiga keturunan dari Rasulullah. Ini sebenarnya ada hadisnya tapi saya lupa hadisnya itu bagaimana daripada nanti salah, Pak Bapak. Yang keempat yaitu orang dalam tanggung jawab yang berzakat. Yang kelima orang yang tidak beragama Islam. Nah, di sini ada yang pengertian nomor 4 ini adalah orang dalam tanggungan yang berzakat. Di sini misalnya ada seorang anak yang belum bekerja, itu adalah tanggungan dari ayahnya ataupun kepala keluarganya. Jadi yang berhak mengeluarkan zakat itu adalah ayahnya. Macam-macam zakat ada 2 yaitu sebagai berikut. Yang pertama zakat fitrah atau zakat fitri. Zakat yang hukumnya wajib ini dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan suci Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri. Sedangkan besaran zakat yang dikeluarkan adalah senilai 3, liter makanan pokok atau kalau biasanya di sini kan 2,5 kilogram. Ini berupa makanan pokok seperti beras, gandum dan sejenisnya. Berhubung di Indonesia adalah makanan pokoknya beras, maka ya beras. Zakat ini bisa dibayarkan langsung berupa beras atau uang tunai senilai 3, liter beras tersebut. Kemudian zakat mal atau zakat harta. Zakat ini tidak bisa ditentukan waktu pengeluarannya, bisa dilakukan sepanjang tahun. Zakat ini dibayarkan atas pendapatan yang diterima seseorang umumnya. Besarnya zakat ini adalah 2,5% dari pendapatan yang diterima. Kemudian lanjut ke perundang-undangan dan pasal-pasal tentang pengelolaan zakat. Yang pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disahkan oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 25 November 2011. Yang kedua yaitu UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsuddin pada tanggal 25 November 2011 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tadi tentang pengelolaan zakat ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 115. Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ditempatkan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5255. Pertimbangan dalam UU 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah yang pertama, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang kedua, bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Yang kelima, bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Yang keenam, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D serta huruf E tadi, perlu membentuk undang-undang tentang pengelolaan zakat. Penjelasan umum dari undang-undang tentang pengelolaan zakat di sini, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam.
yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan peranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara lembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, manfaat, keadilan, kepastian hukum, integrasi, akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kemudian dalam upaya mencapai tujuan tadi, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Nah, yang berkedudukan di ibu kota negara, Basnas provinsi dan Basnas kabupaten ataupun kota. Basnas merupakan lembaga pemerintahan non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab pada presiden melalui menteri. Basnas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu Basnas sendiri dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk lembaga amil zakat atau LAZ. LAZ. Pembentukan LAS wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. LAS wajib melaporkan secara berkala kepada Basnas atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Selain menerima zakat, Basnas tadi bisa menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial tadi dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan pada pemberi dan harus dilakukan pencatatan dan pembukuan tersendiri. Jadi ada buktinya tersendiri. Sedangkan Basnas dibayar dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan hak amil, sedangkan Basnas provinsi dan Basnas kabupaten dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah hak amil, serta juga dapat dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Di sini ada beberapa pasal yang menjelaskan mengenai pengelolaan dana Basnas tadi. Ada 4 pasal. Ini saya akan jelaskan secara cepat dan padat, soalnya nanti waktunya tidak akan nutut. Yang pertama pada pada pasal 1 dalam undang-undang ini dimaksudkan dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian. Yang kedua dalam pengumpulan, distribusian, pendayagunaan zakat. Nomor 3 zakat adalah harta, pengertian zakat. Yang keempat adalah pengertian infak. Yang kelima pengertian sedekah. Yang keenam adalah pengertian muzaki. Kemudian yang ketujuh pengertian mustahik. Yang kedelapan adalah pengertian Basnas tadi. Yang kesembilan yaitu pengertian lembaga amil zakat atau LAS tadi. Yang ke-10 adalah unit pengumpulan zakat yang tadinya tingkat UPZ. Adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Basnas untuk membantu pengumpulan zakat setiap orang. Yang ke-11 adalah setiap orang adalah orang perseorang atau badan. Yang ke-11 adalah setiap orang adalah orang perseorang atau badan hukum. Yang ke-12 hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam. Kemudian pasal 2 pengelolaan zakat berasaskan yang pertama syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Yang ketiga pasal 3 yaitu pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Yang keempat, yang pertama itu ada yang pasal 4 ini ada berapa poinnya? 3 poin kalau nggak salah ini. 5 poin. 5 poin yang pertama itu zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Yang kedua zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat itu tadi meliputi emas, perak, logam mulia lainnya, uang, surat berharga, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perindustrian yang seperti saya jelaskan seperti di atas tadi.
Kemudian zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan ataupun badan usaha. Yang keempat, syarat dan tata cara perhitungan zakat amal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai syariat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dengan peraturan menteri. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya mengenai hukum Islam dan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat. Sedangkan nanti untuk pengelolaan haji akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya mohon maaf karena lagi agak bindeng, jadi suaranya bindeng, lagi flu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan semoga kita selalu diberikan kesehatan serta ilmu yang bermanfaat. Syukron. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pengertian haji. Secara bahasa, haji ini memiliki arti menuju kepada sesuatu yang besar dan agung atau berkunjung ke tempat tertentu. Sedangkan menurut istilah, haji ini adalah berkunjung ke Baitullah di Mekah dan sekitarnya pada waktu-waktu tertentu dan cara serta tujuan tertentu. Jadi, pengertian haji ini merupakan rukun Islam yang kelima. Haji ini adalah tempat tertentu untuk melakukan amalan-amalan dengan niat ibadah. Selanjutnya adalah undang-undang tentang haji di Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara di sini menjamin kemerdekaannya. Tiap-tiap penduduk itu memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi dalam pasal 29 ayat 2 di sini negara menjamin kemerdekaan karena tiap-tiap penduduknya itu sangat memeluk agamanya masing-masing.